Oke, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dewa Guna. Kali ini kita akan bahas mengenai saham Astra Internasional. Ya, saham ini lumayan cukup bagus, posisinya ada di bawah, bukan di atas ya, bukan di 6.000, bukan di 7.000, tapi ada di 4.950. Jadi kita lihat analisis terkait dengan proyeksi dividen kalau seandainya ada yang berani ambil sahamnya di 490, kira-kira di tahun-tahun berikutnya potensi dividennya berapa. Ya, saya sebenarnya sudah buat estimasi sih dividen yieldnya untuk si ASI. Jadi kalau teman-teman yang punya harga 6.000, mungkin ya setiap tahun masih kisaran 6% sampai 2027. Kemudian dari yang punya di harga 4.950 itu mungkin dapat sekitar 7,7 7,8 persenan. Ya, jadi kalau misalkan itu besar bagi teman-teman, ya berarti memang dividen investingnya jalan. Jadi bisa digunakan teknik dividen investing, dan teman-teman juga tahu bahwa posisi saham ASI ini bukan di pucuk. Nah, itu kuncinya. Oke, setelah itu kita lanjutkan dari trading plan ya. Jadi ASI itu menarik ya karena secara book value yang sebelumnya di harga 4.500 itu 0,83. Ya, itu dengan artinya kalau di PBV 1 itu harga ASI berapa sih valuasinya? Yaitu di 5.400-an. Ya, jadi dari harga saham saat ini pun sebenarnya bisa dikategorikan undervalue. Ada yang menarik ya, karena dia secara teknikal si ASI ini berhasil breakout ya, breakout dari zona downtrend jangka pendek. Kalau misalnya teman-teman mau melihat chart yang jangka menengah, ya mungkin ingat, technical analysis itu subjektif, tergantung siapa yang melakukan analisis ya itu. Nah, jadi kalau misalkan nih teman-teman bisa jangka menengahnya seperti ini ya, sesuai ekspektasi kita. Jadi kalau misalkan saham ASI breakout dan kuat bertahan di atas 4.970, itu ada momentum potensi hingga ke 5.300 estimasinya. Ya, jadi kalau misalkan itu berhasil dilalui lagi ya area supply yang kedua ini, kalau sekarang ya memang sedang berada di area supply, tapi kalau dia kuat di atas 4.970 ya momentum bisa berlanjut ke 5.300. Apalagi kalau sudah keluar dari 5.300, kita lihat teknikalnya saja ya. Targetnya itu mudah-mudahan tercapai di 6375. Jadi siapa yang punya ASI average 6.000 ya mungkin mudah-mudahan ini menjadi momentum supaya saham kembali ke atas gitu. Oke, berikutnya ada Antam ya. Antam di beberapa hari lalu, di minggu lalu kalau nggak salah ya, kita rekomendasikan memang, dan sudah naik ya. Saya sempat taking profit karena banyak sekali retail yang FOMO, banyak sekali retail yang ambil posisi buy, jadi saya sell. Nah, hanya saja saat ini masih mulai menarik lagi karena apa? Karena retail nggak FOMO gitu. Jadi kemarin dia FOMO ya, pasti disuplai karena koreksi juga indeks. Tapi hari ini saya lihat dari perdagangan transaksinya, retail udah nggak terlalu FOMO. Jadi mereka nggak terlalu ikut transaksi. Nah, kita lihat dari harga emas ya teman-teman. Jadi harga emas dia gagal breakout ya dari resistannya. Jadi kita masih melihat ketidakpastian dari si emas ini. Kalau misalkan dia malah jebol ya supportnya ini, maka momentum malah akan berlanjut jeblok ke sini teman-teman. Dan teman-teman harus mungkin nggak melirik saham emas dulu, entah emas apapun itu kayak Antam atau apapun ya, boleh di apa namanya, hati-hati aja, kecuali kalau misalkan rilis laporan keuangan lebih awal, jadi masih lebih kuat lah untuk dia bertahan, karena kan pasti tentunya kemungkinan besar kita estimasi laba Antam atau emas lainnya meningkat di kuartal kedua. Tapi kalau harga emas jebol ya, dia breakdown dari support, maka dia akan turun nih. Kalau dia jebol lagi support yang ada di sini, double top, maka dia ada momentum turun ke 2000-an, dan ini tidak bagus untuk
saham-saham emas termasuk si Antam. Jadi menarik untuk dilirik si Antam ya, tapi tetap teman-teman harus mewaspadai bahwa kalau misalkan Antam justru dia anjlok, maka ini bisa ke 2000-an. Makanya buat teman-teman yang kemarin belum sempat taking profit ya, besok harus diperhatikan. Karena jangan sampai tidak memperhatikan, tidak mau mensyukuri berapa profitnya, itu menjadi resiko untuk teman-teman. Kemudian ada saham yang menarik yang saya lihat ya, karena memang kepemilikan masyarakatnya itu kecil banget, masih 0, sekian. Jadi sebenarnya yang melakukan transaksi di sini itu kebanyakan perusahaan-perusahaan besar. Ya, perusahaan-perusahaan entah apa tujuannya, tapi secara fundamental sebenarnya saham ini masih mahal ya. Ini mungkin kodenya adalah saham-saham terkait dengan TV-TVan. Nah, kira-kira teman-teman lirik siapa nih? TV-TVan. Dia juga pernah menjadi menjadi pemegang hak siar dari gini sepak bola lah intinya. Nah, jadi ini menarik ya. Seandainya kalau ini kan dia konsolidasi ya. Tapi kalau misalkan dia masuk ke area jebol area 410 ini agak beresiko teman-teman, dia akan turun karena ingat ini valuasinya mahal banget. Valuasinya mahal, tapi kalau misalkan berani untuk melakukan swing di sini itu bagus. Ya, karena dia potensi breakout, kemudian kalau misalkan dia kuat berada di atas naik ya, dan kuat naik di atas 635, maka momentum ini bisa berlanjut ke 700. Jadi lumayan teman-teman. Lumayan. Ya, tapi kalau teman-teman berani dan tetap teman-teman harus memperhatikan resikonya karena valuasinya cukup mahal. Kemudian ada saham minyak. Ya, saham perminyakan dia punya SPBU dan di tahun ini dia akan menambah beberapa SPBU. Ya, teman-teman kan sudah tahu kan kasus Pertamina kemarin. Ya, jadi kalau misalnya kasus Pertamina dan si saham ini, si perusahaan ini dia menambah SPBU yang banyak, apakah teman-teman memilih untuk beli minyak di SPBU Pertamina atau SPBU perusahaan yang swasta lainnya? Nah, itu. Kalau menurut saya ya pasti terbatas sih kalau perusahaan minyak SPBU yang di Indonesia itu pasti dibatasi oleh Pertamina. Jadi nggak mungkin bisa bergerak bebas dengan jumlah yang lebih besar daripada Pertamina, tapi secara teknikal teman-teman bisa lihat ini moncong burung ya. Ya, jadi dia membentuk flag sehingga menjadi menarik seandainya dia besok breakout kembali resistan, kemudian masuk ke area supply di kisaran ini, area supply-nya teman-teman ya. Jadi bulan ini mungkin dia belum mampu untuk melewati ini, tapi kalau misalkan bulan depan ada suatu sentimen yang menarik, maka momentum berlanjut ke 1600. Kalau kita lihat dari harga sekarang 1628% ya. Ya, jadi itu menarik ya, apalagi dia sudah mengalami konsolidasi cukup lama. Makanya ini akan menjadi area supply pertama. Kalau misal closing di bulan ini dia ada di area supply, sebenarnya di bulan depan bisa uptrend. Jadi kita optimis bahwa saham ini kembali ke 1630. Kemudian ada saham yang menarik ya, yaitu GPRA. Nah, GPRA ini adalah saham properti yang coba teman-teman ya. GPRA ya. Kita sempat analisis. Ya, jadi GPRA tanda panahnya kelihatan nggak teman-teman? Tanda panahnya tuh, lihat. Ya, jadi kita membuat suatu analisis biasanya setiap beberapa hari sekali, di mana itu adalah untuk saham-saham yang murah, under value dan berpotensi lah. Jadi kalau kita melihat dari segi valuasi untuk si GPRA ini ada di 340. Ya, itu menggunakan estimasi model regresi. Kemudian kita lihat historisnya, ya historisnya memang masih di 143 untuk per historisnya sampai 252. Sahamnya ada di mana? Sahamnya ada di 141, berarti dia masih lebih murah secara valuasi per. Kemudian PBV-nya ada di 102 sampai 148, artinya dia masih kondisi normal secara PBV. Jadi nggak murah, nggak mahal juga, dia masih normal dan dividennya juga gede. Ya, kalau misalkan GPRA itu terdapat momentum rebound jika berhasil keluar dari 129 sampai 134. Ya, jadi dia bisa sesuai dengan chart potensinya dan teman-teman lihat bahwa sahamnya sudah keluar dari area itu.
Sehingga ada momentum, tapi ya teman-teman harus melihat ini area resistan yang harus dilewati dahulu, karena kalau dia belum melalui resistan ini mungkin dia nggak akan kuat. Tapi kalau besok ternyata dia breakout resistan, ya momentum bisa berlanjut ke 183 karena valuasinya kan di 300 ya. Coba bayangkan kalau misalkan dari harga sekarang pun ke 340 itu lumayan. Ya, apalagi dia membentuk cup seperti ini, membentuk cup. Kita lihat di sini ada gini nggak, teknikal yang lain nggak? Oh, nggak ada. Ada resistan lain nggak? Nggak ada ya. Ya, jadi dia harusnya mungkin harus membuat dua kali cup, kayak misalkan nih ya, misalkan dia naik ke sini, kemudian dia koreksi. Nah, ini pasti bagus peningkatannya nanti. Nah, jadi momentumnya bagus kalau seperti ini. Ya, mudah-mudahan sesuai dengan plan kita sehingga kita semua profit lah di saham ini. Kemudian ada saham properti juga yang teman-teman tahu bahwa Bank Indonesia ya itu menurunkan suku bunga di bulan ini. Nah, jadi itu menarik sebenarnya untuk saham-saham properti di mana memang apalagi nanti kalau misalkan di minggu depan The Fed menurunkan suku bunga. Jadi akan ada flow dana dari asing untuk masuk ke indeks. Ya, tentu itu juga memperkuat dari sektor properti juga sebenarnya. Karena kalau orang melakukan investasi berarti banyak duit yang masuk ke Indonesia, banyak duit yang ditransaksikan, otomatis DPK dari perbankan meningkat dan bisa digunakan untuk KPR. Nah, jadi ya, kalau ada dana dari bank untuk KPR yang nggak terlalu sempit, itu bisa menjadi bagus untuk sektor properti. Nah, teman-teman bisa melihat ya, potensi chart yang bisa kita gambar itu seperti ini. Mudah-mudahan sesuai dengan analisis kita, karena memang saham properti ini belum naik dibandingkan saham-saham lainnya. Sama dengan bank sih, bank juga belum naik, belum pulih dari tahun lalu, termasuk juga properti. Jadi kalau misalkan ada momentum, ini juga menarik ya, kemungkinan besar bisa terjadi seperti ini. Kalau misalkan saham ini naik melewati area supply di 965, maka momentum ini bisa berlanjut ya, dengan strong uptrend masuk ke area 1000-an. Jadi itu menarik teman-teman. Jadi silahkan teman-teman perhatikan, apalagi saham ini juga udah cukup lama ya mengalami penurunan dan konsolidasi, apalagi diborong terus oleh pengendali. Lanjut saham minyak, kita terus bahas ya. Kenapa? Karena dia berhasil rebound dari support ya. Dan secara teknikal juga belum terlihat adanya koreksi yang besar gitu. Jadi walaupun harga minyak masih mengalami penurunan atau ketidakpastian, tapi kalau teman-teman lihat dari beberapa berita ekspor, itu Jepang sudah dikasih biaya ekspor tarif untuk impornya Trump itu sebesar 15%. Jadi penurunan itu membuat suatu kepastian di market. Sehingga untuk ekspor dari Jepang ke Amerika Serikat itu masih sangat bagus potensinya, sehingga itu akan meningkatkan permintaan minyak nantinya ya. Kapal kan masih pakai minyak ya. Ada nggak kapal yang udah pakai listrik teman-teman? Belum kan? Belum banyak ya. Karena biaya untuk bahan bakar kapal itu besar sekali teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat teknikal, dia juga masih berpotensi polanya menarik ya. Dengan peluang estimasi kita di 700. Jadi kalau dari harga sekarang ke 700 itu lumayan. Kemudian ada saham rokok. Nah, saham rokok ini menarik teman-teman. Saya sepertinya belum menyelesaikan di mana area supply pertama dan kedua ya. Jadi mungkin besok saya akan rilis di channel Insight. Jadi teman-teman yang belum gabung ke dalam channel Insight sih saya harapkan segera bergabung, karena informasi lebih lengkapnya ada di sana. Dan kalau kita lihat secara teknikal juga untuk si rokok ini ya, teman-teman kan sudah tahu bahwa sekarang sudah ada satgas rokok ilegal ya, satgas rokok ilegal ya. Jadi kita berharap untuk perusahaan rokok ini rebound semua, karena memang walaupun orang bilang nggak bagus merokok atau lain sebagainya karena banyak penyakit dan lain sebagainya, tapi untuk saat ini walaupun rokok meningkat drastis harganya, tetap aja banyak perokok dan banyak penyakit justru makin meningkat gitu.
Jadi harusnya cukai rokok bisa diturunkan ya, mudah-mudahan, sehingga saham-saham rokok jadi strong uptrend. Untuk saat ini ya kita masih melihat peluang yang bagus dari kebijakan cukai rokok yang tidak meningkat dan adanya satgas anti rokok ilegal ya. Jadi kalau misalkan dia breakout dari 640, dari besok bisa dilirik. Kalau breakout dari 60 apalagi, nah dia akan keluar dari zona downtrendnya dan bersiap untuk uptrend jangka menengah. Berikutnya untuk saham di perbankan yang menurut saya valuasinya masih murah, tapi memang dari transaksi ini sepi banget. Ya cuman entah kapan dia akan digoreng kita nggak tahu teman-teman, karena emang transaksinya ini masih sepi banget. Tapi karena valuasinya ada di 2000, ini kalau teman-teman lihat si BNLI kan dia konsolidasi lama sekali dan tiba-tiba langsung meledak. Nah, jadi teman-teman boleh juga melirik saham bank ini, The Next BCA. Kalau misalkan berhasil breakout dari 1415, maka momentum bisa berlanjut ke 1495. Sekian dan terima kasih.